Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arini Kimia Smart. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi redox dan elektrokimia yang merupakan bahasan untuk kelas 12 pada semester ganjil. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, hari ini kita khusus akan membahas tentang sel elektrolisis dan hukum Faraday. Apa yang disebut dengan sel elektrolisis dan bagaimana hukum Faraday berlaku? Silakan simak video pembelajaran berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang sel volta. Sel volta merupakan salah satu sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia terbagi atas dua. Yang pertama adalah sel volta, disebut juga dengan sel Galvani, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Apa yang membedakan keduanya? Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia berubah menjadi energi listrik. Sebaliknya, pada sel elektrolisis terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Pada sel volta, reaksinya berlangsung secara spontan, sedangkan pada sel elektrolisis berlangsung tidak spontan. Yang menjadi perbedaan sangat mendasar di sini adalah pada sel volta, elektroda negatifnya disebut dengan anoda dan elektroda positif disebut dengan katoda. Sedang pada sel elektrolisis sebaliknya, elektroda negatif disebut dengan katoda dan elektroda positif disebut dengan anoda. Demikian tadi perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Selanjutnya kita lanjutkan membahas khusus tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan rangkaian sama halnya dengan sel volta yang terdiri dari beberapa alat. Di sini terdiri atas elektroda, kemudian ada gelas yang berisi larutan elektrolit yang akan kita elektrolisis, kemudian ada sumber arus, dihubungkan keduanya menggunakan kabel atau kawat. Jadi elektrolisis merupakan proses memanfaatkan energi listrik untuk menjelaskan reaksi redox yang tidak spontan. Dalam elektrolisis ada perangkat yang digunakan di sini. Saya ulangi, ada sumber arus searah, bisa baterai, kemudian ada elektroda positif dan elektroda negatif. Elektroda positif disebut dengan anoda dan elektroda negatif disebut dengan katoda. Elektroda ini bisa bersifat iner atau yang tidak mudah bereaksi. Dalam anoda nanti akan terjadi reaksi oksidasi, sementara pada katoda akan terjadi reaksi reduksi. Jadi elektrolisis itu sendiri memiliki arti, elektro itu listrik, lisis itu penguraian. Jadi elektrolisis merupakan penguraian suatu zat yang diakibatkan oleh arus listrik. Zat yang terurai bisa berupa padatan. Di sini yang padatan dicairkan atau berupa lelehan ataupun larutan. Sedangkan arus listrik yang digunakan adalah arus listrik searah, contohnya baterai atau aki. Tempat berlangsungnya reaksi yang berupa gelas tadi dicelupkan sama halnya pada sel volta, ada yang disebut dengan elektroda, yaitu anoda dan katoda, di mana anoda terjadi reaksi oksidasi, sementara katoda terjadi reaksi reduksi. Perbedaannya sel elektrolisis dan sel volta terletak pada kutub elektroda. Seperti yang sudah disampaikan di depan, kalau pada sel volta, anodanya bermuatan negatif dan katodanya bermuatan positif, sedangkan pada elektrolisis, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif.
Tapi keduanya memiliki persamaan, kalau di anoda akan selalu terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Ya. Ini contoh gambaran elektrolisis larutan Ki. Ya, jadi pada elektrolisis anoda dihubungkan dengan kutub positif. Jadi anoda ini dihubungkan dengan kutub positif ke sumber arus listrik, sedangkan katodanya dihubungkan dengan kutub negatif. Oleh karena itu, pada sel elektrolisis, anoda akan terjadi reaksi oksidasi dan katoda terjadi reaksi reduksi. Jadi, diulang lagi, katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Anoda reaksi oksidasi, katoda reaksi reduksi. Yang biasa untuk memudahkan menghafalnya disingkat dengan KENAP. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang biasa untuk memudahkan menghafalnya kita singkat dengan karet, anoks. Karet artinya katoda reduksi, anoks anoda oksidasi. Arus listrik yang digunakan pada sel elektrolisis berasal dari sumber arus listrik searah yang mengalir ke dalam larutan melalui katoda dan atau elektroda negatif. Ya. Jadi di sini arus listrik dari sumber arus searah mengalir ke dalam larutan melalui elektroda negatif atau disebut dengan katoda. Pada katoda ini terjadi reaksi reduksi dari spesies atau larutan yang ada di sini. Karena bermuatan negatif, maka yang mendekat adalah ion-ion dalam larutan bermuatan positif. Sementara spesies yang lainnya, ion negatifnya akan mendekati elektroda bermuatan positif atau anoda sehingga terjadi reaksi oksidasi. Jadi kalau kita simpulkan pada reaksi sel elektrolisis, di katoda akan terjadi reaksi reduksi di mana ion yang bermuatan positif, contohnya X, N+, di sini N plusnya merupakan muatan dari X, akan mengalami reduksi dengan menangkap sebanyak N elektron berbentuk X. Sedangkan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang melepaskan elektron, contohnya Y akan menjadi Y+, Ym+, dengan melepaskan sejumlah M elektron. Atau juga bisa, contohnya di sini Z yang bermuatan M negatif, maka akan menjadi Z dengan melepaskan sejumlah M elektron. Jadi pada reaksi reduksi terjadi pada katoda, reaksinya mengikat elektron, jadi terjadi sebelum tanda panah. Sementara untuk anoda terjadi reaksi oksidasi dengan melepaskan sejumlah elektron. Kalau melepaskan, maka elektronnya terletak di sebelah kanan tanda panah. Jadi kalau menyerap, memerlukan menangkap elektron sebelum tanda panah, kalau melepas setelah tanda panah. Contohnya reaksinya seperti ini. Dalam katoda, CO2+ dengan mengikat 2 elektron menjadi Cu. Jadi mengikat elektron. Kalau di anoda contohnya Ni menjadi Ni2+ dengan melepaskan 2 elektron. Atau juga ini contohnya 2Cl- menjadi Cl2 dengan melepas 2 elektron. Kemudian bagaimana untuk sel elektrolisis yang kita bahas tadi? Larutan yang kita elektrolisis tadi adalah larutan Ki. Jadi pada elektrolisis larutan Ki terdapat beberapa spesies, antara lain karena Ki dalam larutan mengion menjadi ion K+ dan ion imin, dan dalam larutan itu mengandung pelarut yaitu air H2O.
Jadi ada 3 komponen spesies, K+, imin, dan H2O. Ion imin negatif, karena ini negatif maka akan mendekati elektroda positif, yaitu anoda, ya, sehingga terjadi reaksi oksidasi. Pada elektroda negatif, katoda, harusnya yang mendekat adalah ion positif, yaitu K+. Karena ion K+ adalah ion dari kalium yang merupakan anggota golongan 1A, merupakan unsur logam yang sangat reaktif dan cenderung mengalami oksidasi, maka yang akan mengalami reduksi pada katoda di sini adalah air. Selengkapnya, reaksinya bisa dituliskan seperti ini. Jadi, pada anoda reaksinya imin yang mendekat tadi, 2 imin, akan berubah menjadi I2 dengan melepaskan 2 elektron. Sementara di katoda, reaksi reduksi yang harusnya tadi K+, karena K+ merupakan logam aktif yang cenderung mengalami oksidasi, sebagai gantinya adalah air. Air mengikat 2 elektron menjadi gas hidrogen dan 2 OH. Reaksi ini bisa dituliskan jadi pada elektroda positif anoda, kemudian pada elektroda negatif katoda kita tulis kembali di sini, kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sel elektrolisis. Berikut contoh reaksi sel elektrolisis. Animasinya bisa dilihat. Di sini ada elektroda yang berasal dari karbon dicelupkan pada larutan elektrolit. Ya, di sebelah kiri di sini ada elektroda positif yang merupakan anoda dan sebelah kanan elektroda negatif yang merupakan katoda. Karena anoda bermuatan positif, maka yang mendekat adalah ion-ion negatif atau anion. Sementara di katoda karena elektroda negatif, maka yang mendekat adalah ion-ion yang bermuatan positif atau disebut dengan kation. Ya. Contohnya di sini berdasarkan contoh di atas di samping, ya, dapat disimpulkan bahwa elektrolisis terjadi 2 hal yang sangat penting. Jadi kutub positif merupakan anoda, ini disimpulkan, dan pada kutub positif terjadi reaksi oksidasi. Sementara di kutub negatif di sini disebut dengan katoda yang terjadi reaksi reduksi. Ya. Kemudian bagaimana reaksi-reaksi di anoda dan katoda? Di sini ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Pada sel elektrolisis ada aturan apabila reaksi tersebut terjadi pada anoda dan menggunakan elektroda iner atau elektroda yang tidak mudah bereaksi, contohnya grafit dan platina, maka yang terjadi di anoda tersebut reaksinya karena anoda bermuatan positif, maka yang mendekat adalah ion-ion negatif. Ion negatif ini bisa berasal dari, di sini contohnya OH- dari suatu basa, maka reaksinya 4 OH- membentuk 2O2, 2H2 dan melepaskan 4 elektron. Contoh ion negatif yang berasal dari X, jadi ion-ion halogen, Cl-, Br-, dan I-, maka reaksinya 2X- membentuk X2 dan melepaskan 2 elektron. Apabila ion negatifnya berasal dari sisa asam oksi RONX-, artinya di sini ion negatif berasal dari sisa asam oksi, jadi asam yang mengandung oksigen, contohnya SO4-2-, kemudian CO3-2-, dan seterusnya, maka sisa asam oksi tersebut tidak mengalami oksidasi. Yang teroksidasi adalah larutnya, yaitu air teroksidasi menjadi oksigen 4H+ dan
melepaskan elektron. Apabila elektrodanya bukan elektroda iner, berasal dari logam lain, maka logam lain itu yang akan mengalami oksidasi. Contohnya logam misalnya L membentuk Ln+, jadi bermuatan positif karena logam, maka akan melepaskan sejumlah N elektron. Sedangkan pada reaksi di katoda atau reaksi di elektroda negatif, karena elektroda negatif maka yang mendekat adalah ion-ion positif. Di sini ion positifnya bisa berasal dari H+, yang berasal dari asam, maka reaksinya 2H+ dari asam dengan mengikat 2 elektron menjadi H2. Kemudian ion positif yang lain bisa berasal dari logam-logam golongan 1A alkali, golongan 2A alkali tanah, dan golongan 3. Yang tereduksi untuk logam-logam golongan 1A, 2A, dan 3A karena logam aktif maka tidak mengalami reduksi. Sebagai gantinya yang mengalami reduksi adalah H2O, ya, pelarutnya. Jadi airnya terreduksi mengikat 2 elektron menjadi H2 dan 2O-. Ion positif yang lain bisa berasal dari logam lain, ya, yang merupakan logam yang tidak reaktif, maka logam itu akan mengalami reduksi dengan mengikat elektron menjadi logam. Ya. Berikutnya, di sini kita akan bahas tentang hukum Faraday yang kaitannya dengan sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis tadi, di katoda akan terjadi reaksi. Pada saat terjadi reaksi, biasanya di situ akan dihasilkan zat yang bisa berupa gas atau berupa endapan. Kemudian jumlah zat yang dihasilkan di elektroda, baik di katoda dan anoda, bisa dihitung, ya, dengan hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday yang pertama adalah jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis akan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama proses elektrolisis berlangsung. Secara umum, untuk menghitung massa zat yang dihasilkan di kedua elektroda tersebut digunakan rumus sebagai berikut. M merupakan massa sama dengan AR per N dikalikan I dikalikan T dibagi 96.500, di mana M adalah massa yang dihasilkan, AR adalah massa atom relatifnya, kemudian N ini adalah jumlah elektron yang dilepaskan atau yang diikat, kemudian I adalah kuat arusnya dalam satuan ampere, T waktu yang digunakan dalam satuan detik sekon, dan 96.500 itu yang merupakan konversi 1 Faraday sama dengan 96.500 Coulomb. Untuk hukum Faraday kedua, di sini apabila elektrolisis itu dilakukan secara paralel, ya, maka massa ekuivalen suatu ion logam yang merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya. Jadi AR dibagi N. Jadi jika ke dalam larutan Ag plus Cu plus Cr3 plus dialirkan muatan listrik. Jadi di sini di elektrolisis secara paralel, jadi ada 3 ion, maka massa yang diperoleh atau yang diendapkan dengan jumlah listrik yang sama bisa ditentukan dengan perbandingan massa Ag dibagi atau dibanding massa Cu dibanding massa Cr, nanti akan sama dengan AR dari Ag dibagi dengan N-nya. N ini adalah muatan Ag plus 1, kemudian dibanding ArCu dibagi 2 dibanding ArCr dibagi 3. Ini merupakan contoh rumus untuk menentukan massa zat yang diperoleh pada elektroda bila elektrolisis dilakukan secara paralel.
Terakhir, ini saya sampaikan beberapa contoh penggunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh perusahaan pengolahan logam di sini menggunakan prinsip elektrolisis. Jadi penggunaan sel elektrolisis bisa dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga dalam industri. Yang sering kita temui adalah di industri. Contohnya adalah industri metalurgi atau industri pengolahan logam. Pada pengolahan tembaga dan pengolahan besi menggunakan prinsip ini. Kemudian industri kerajinan dan juga industri bahan kimia. Selengkapnya bisa dilihat di website pembelajaran. Akhirnya, terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.